Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahdina min dhulumatil wahmi wa akhrijna min dhulumil fahmi wa aftah alaina bi haqqiqatil ilmi wa sahil akhlaquna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsanah. Wa ba'du. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita di pertemuan yang ke-11 ya, dari pembacaan kitab Rihlatut Tathawwuq atau Metamorfosa Ekstremisme ya. Jadi kita sudah membahas bagaimana ekstremisme itu bermetamorfosa. Orang dari asalnya eksklusif, merasa benar sendiri, kemudian akhirnya intoleran dalam arti tidak bisa menerima pendapat orang lain, padahal itu misalnya adalah khilafiyah yang mu'tabaroh ya, khilafiyah yang bisa diterima. Ada khilafiyah itu ada dua, persoalan khilafiyah yang bisa diterima, yang punya dasar, sama-sama punya dasar, dan ada khilafiyah yang ghairu mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar dan khilaf yang ghairu mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar itu misalnya apa? Misalnya ada yang mengatakan misalnya persentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudhu misalnya. Tapi ada ulama yang lain yang mengatakan bahwa persentuhan kulit antara perempuan laki-laki bukan mahram asalkan tidak syahwat itu tidak membatalkan wudhu misalnya. Itu khilaf yang mu'tabar, sama-sama punya dasar. Yang satu karena memang yang mengatakan batal karena memang mengatakan bahwa kalimatnya adalah emas, ya, persentuhan lamsu, persentuhan kulit. Tapi yang mengatakan tidak batal asalkan tidak syahwat itu memaknai kalimat lamsu itu atau emas itu adalah jima. Jadi selama tidak jima ya tidak batal misalnya. Itu contoh khilaf yang mu'tabar, dan banyak persoalan yang lain. Betapa banyak khilafiyah di dalam persoalan-persoalan fikih. Kalau persoalan akidah nggak banyak. Kalau persoalan akidah itu ya kalau ahlus sunnah itu ada dua. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi perbedaan antara Asy'ariyah Maturidiyah dalam bidang akidah itu sangat sedikit sekali, hanya dalam 14 permasalahan. Sangat sedikit sekali. Tapi kalau persoalan fikih, hampir semua persoalan fikih itu ya selama bukan hal yang maklum minad-din bidururah, itu ya pasti ada khilafiyah. Coba kamu sebut aja hukum fikih apa, pasti di situ ada beberapa pendapat ulama. Sholat tarawih misalnya, ada yang mengatakan sholat tarawih itu 20 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat. Atau misalnya soal kunut ya, yang terkenal lah, soal kunut, apakah kunut itu sunnah atau bukan sunnah ya. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, tapi Imam Hanafi mengatakan atau Imam Hambali mengatakan tidak sunnah. Lalu persoalan yang lain yang jumlahnya sangat banyak lah. Masalah aurat misalnya, batasan aurat itu apa gitu. Masalah zakat, masalah ya hukum fikih itu selalu ada perbedaan pendapat, dan itu khilafiyah ini harus saling menghormati ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau orang-orang yang ekstrim tidak mau, mereka menerima perbedaan pendapat orang lain itu, meskipun orang lain ini juga sama-sama punya dasar. Nah, ini metamorfosa ekstremisme seperti ini yang sudah kita bahas ya. Sekarang kita dan biasanya ujungnya ketika orang itu merasa benar sendiri, kemudian menyalahkan orang, ujungnya adalah mengkafirkan dan kemudian menghalalkan darah orang lain ya. Ini
dampak yang paling parah. Nah, sekarang kita sudah memasuki pembahasan yang kedua, ya, membahas susani. Kita sudah membahas soal definisi, soal sejarah, kemudian sudah membahas soal fenomenanya seperti apa, kemudian di pembahasan yang kedua ini, bagian kedua maksudnya, bagian yang kedua ini adalah membahas soal bagaimana menanggulangi. Ya. Kita pada dua Rabu yang sudah lewat, kita sudah membahas bagaimana menanggulangi ekstremisme secara umum. Ya. Ekstremisme yang disebabkan oleh atau dilakukan atas nama agama itu adalah penyimpangan atas nama agama. Karena itu meluruskannya adalah ya dengan ilmu, dengan kembali kepada jati diri Islam yang hakiki. Jadi persoalan ekstremisme ini bukan karena seseorang mengamalkan agama, tetapi orang itu jadi ekstrim justru karena ilmu agamanya dangkal. Ya, paham maksudnya ya? Orang itu jadi ekstrim karena ilmu agamanya dangkal. Coba orang itu kalau baru mengetahui satu hal saja, atau baru mengetahui tentang sesuatu itu mengetahuinya sedikit, dia akan mudah menyalahkan orang. Tapi semakin luas pengetahuan seseorang, dia akan makin mudah menghormati. Ya, gitu. Kayak orang belajar silat lah. Orang belajar silat tuh kalau baru belajar silat, ngertinya baru satu jurus, mungkin yang lain ketika tahu jurus yang beda dengan yang dia pelajari, wah ini salah, ini sesat misalnya. Atau kadang-kadang karena baru mengetahuinya sedikit, dia senang coba-coba. Sama kayak hewan, kalau tanduknya baru tumbuh sedikit, dia akan cenderung uji coba, ya. Apapun diseruduk sama dia. Tapi orang itu kalau semakin tahu banyak hal, dia akan semakin merunduk, ya, seperti pohon padi lah, kalian sudah tahu itu. Jadi orang semakin banyak mengetahui, semakin banyak punya ilmu, akan semakin banyak memahami yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Makanya ada pepatah Arab juga mengatakan al-insanu aduwwu ma jahil. Kadang-kadang manusia itu cenderung membenci, menyalahkan sesuatu yang dia tidak ketahui. Orang tuh menyalahkan orang lain karena apa? Karena tidak tahu. Tapi kalau ngerti, belajar memahami orang, kenapa orang lain melakukan hal seperti ini, dia akan tidak mudah menyalahkan. Kita kalau hidup, saya misalnya, saya ngalami, saya ini dulu hidup di pesantren misalnya. Di satu pesantren, pertama kali pesantren misalnya. Karena lingkupnya belajar itu di satu pesantren, panutannya satu, semuanya ngiblat pada kiai satu, ya. Kemudian tata cara sholatnya satu, seragam semua. Ya taunya itu. Mungkin ketika keluar pertama kaget, melihat orang sholat berbeda. Ada ternyata orang sholat tidak mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Belum pernah lihat kan? Ada orang sholat tidak sedekap maksudnya tidak tidak menaruh kedua tangan ini di atasnya dada gitu. Ada yang sholat begitu. Madzhab-madzhab lain misalnya madzhab Maliki yang tidak sedekap tangannya, misalnya. Nanti kita tahu semakin banyak perbedaan-perbedaan. Misalnya madzhab Hanafi ternyata pada saat tasyahud ininya digerakkan. Misalnya. Kalau baru tahu satu hal, misalnya baru keluar dari pesantren, melihat orang bawa anjing langsung pasti anggapannya negatif. Wah ini kok bawa anjing gitu. Padahal anjing itu kan hewan yang najis. Najisnya najis mughaladhah lagi. Tapi kalau teman-teman misalnya nanti suatu saat ke Turki yang mayoritas mazhabnya Hanafi, orang mazhab Hanafi itu menganggap anjing itu tidak najis. Karena dan itu punya dasar masing-masing. Yang mengatakan anjing itu najis itu Imam Syafi'i.
Karena Imam Syafi'i berijtihad kalau misalnya jilatannya anjing saja harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu, sebagaimana dalam hadis, maka apalagi yang lain, apalagi badannya, jilatannya saja najis, apalagi yang lain, apalagi dagingnya, apalagi dulunya dan seterusnya. Tapi mazhab Hanafi, karena hadisnya hanya mengatakan kalau wadah kalian dijilat anjing dibasuh 7 kali, berarti ya cukup segitu. Pokoknya kalau wadahnya dijilat anjing misalnya, ya dibasuh 7 kali. Tapi bagian-bagian yang lain, anjing itu ya tidak najis. Makanya jangan kaget kalau misalnya ada orang pakai kerudung di Turki, tapi dia mainnya sama anjing, di rumahnya ada anjingnya. Gak usah kaget, memang begitu kepercayaan orang mazhab Hanafi. Bahkan mazhab Malik itu menghalalkan daging anjing. Daging anjing itu boleh dimakan. Nah, jangan kaget dalam persoalan-persoalan seperti ini. Gitu. Nah, ini kalau orang sudah membaca antar mazhab, perbedaan antar mazhab, nanti kita akan bisa semakin memahami. Nah, perbedaan-perbedaan ini bukan untuk membuat kita bertengkar, membuat kita itu bermusuhan. Tetapi mazhab-mazhab ini adalah agar supaya kita saling mengetahui dasar masing-masing, saling memahami dasar masing-masing. Nah, jadi itu kalau kita mengetahui semakin dalam ilmu kita, semakin sedikit kita menyalahkan orang. Karena ternyata orang lain tuh juga punya dasar. Itu. Bahwa kita punya pendapat sendiri, ya kita yakini itu, kita amalkan. Tapi bahwa ada orang lain yang memegang pendapat yang lain dengan dasar yang dia ketahui, ya silahkan aja. Sama-sama punya dasar. Nah ini jadi orang itu jadi ekstrim karena ilmu agamanya dangkal. Jadi bukan masalah, yang jadi masalah itu bukan agamanya, bukan Al-Qur'annya, bukan hadisnya, bukan kitab-kitab fikihnya. Yang jadi masalah adalah kedangkalan orang-orang yang belum belajar. Maka cara menanggulangi ekstremisme itu ya dengan beragama yang benar, kembali kepada jati diri agama. Makanya ada forum, ya. Forum di internasional itu ada forum namanya At-Taqrib Bainal Madzahib. Bagaimana mendekatkan antara mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. Tapi sekali lagi perbedaan-perbedaan itu sebetulnya juga bukan perbedaan-perbedaan yang prinsip, tapi perbedaan-perbedaan furu'iyah karena perbedaan dalam berijtihad. Dan Nabi nggak menyalahkan yang begitu. Kan kita sudah tahu hal hadisnya. Nabi mengatakan, "Man ijtahada fa asaba falahu ajroni." Siapa yang berijtihad terus kemudian benar, maka mendapatkan 2 pahala. Terus kemudian, "Man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Kemudian siapa yang berijtihad kemudian ternyata salah, maka mendapatkan 1 pahala. Ya. Nah, kita juga sudah membahas hari Rabu kemarin bagaimana menanggulangi ekstremisme sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Kita sudah menemukan bahwa ternyata ekstremisme ini bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menekankan pentingnya wasatiyah. Al-Quran itu menekankan pentingnya wasatiyah. Kemudian Al-Quran menekankan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Al-Quran menekankan pentingnya kemudahan dalam beragama, kasih sayang, dan menghilangkan kesulitan. Jangan dipersulit, jangan mempersulit dalam hal agama. Kemudian yang keempat adalah amar ma'ruf dan nasihat. Nasihat. Yang kelima adalah kembali pada hukum syariat yang benar. Keenam adalah takwa. Takwaan. Yang nilai-nilai tadi itu, wasatiyah, itu bertentangan dengan ideologi ekstrim. Karena ekstrim itu cenderung kebablasan. Ya, bablas, berada di tengah-tengah. Kalau tidak di ujung kiri, di ujung kanan.
Ya. Kalau tidak radikal, liberal. Nah, itu ekstrim. Nah, yang benar adalah wasatiyah, berada di tengah-tengah, sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Nah, sekarang apa namanya? Kita akan membahas tambahan dari pembahasan kemarin, yaitu bagaimana menanggulangi ekstremisme sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam hadis Nabi. Ini sebetulnya ya yang dicantumkan dalam kitab ini hanya sebagian kecil, sebagian yang sangat kecil dari nilai-nilai yang tercantum dalam hadis Nabi. Sekarang kita buka kitabnya di halaman 73. Ya. Al-Matlabus Salis. Ya, pembahasan yang ketiga. Al-ilaju minat tatarrufi bisunnatin nabawiyyati syarifati. Bagaimana menanggulangi ekstremisme sesuai dengan nilai hadis Nabi. Inna sunnatan nabawiyyata syarifata bahrun namirun wa khairun ghazirun liman arada suluka tariqar rasyadi wa manhajas sadadi ala khatti sayyidina Muhammadin afdhalil ibadi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Islam itu ya pilarnya dua tentu saja. Kita sudah membahas pilar yang pertama Al-Quran, sudah kita bahas pada Rabu yang lalu. Pilar yang kedua adalah sunnah Nabi, hadis Nabi. Makanya Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadilla ma in tamasaktum bihima. Ya. Saya tuh ninggalkan dua hal untuk kalian. Selama kalian berpegang pada dua hal itu, maka kalian tidak akan tersesat. Itu, yaitu Al-Quran dan sunnahnya beliau, sunnah Nabi. Ya. Tapi jangan kayak orang-orang Wahabi, kemudian atas nama kembali ke Al-Quran Sunnah, menuduh orang lain itu tidak menggunakan Al-Quran Sunnah. Ini yang salah. Kita harus senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi nggak perlu nuduh orang lain nggak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Itu aja. Orang memegang Al-Quran dan Sunnah, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan caranya sendiri. Makanya ulama-ulama itu dalam berijtihad ya, atau menerapkan mashadirus syariah itu beda-beda. Imam Syafi'i misalnya, Al-Quran, Sunnah, turunannya Al-Quran, Sunnah ini apa? Yaitu ada ijma' dan qiyas. Apakah semua persoalan itu sudah dibahas di dalam Al-Quran? Tidak semuanya dibahas secara detail. Prinsip-prinsipnya sudah dibahas, tapi tidak semuanya dibahas secara detail. Karena itu ada tambahan-tambahan yang lain. Kemudian ada yang namanya ijma. Ya. Kenapa ada penambahan ijma? Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa lantajtami ummati ala dhalalah. Umat saya itu nggak mungkin sepakat untuk sesat bareng-bareng, nggak mungkin. Jadi kalau ada sesuatu disepakati oleh umat Islam, maka itu harus diikuti oleh semuanya. Nah kemudian karena tidak semua persoalan itu, karena persoalan yang dihadapi oleh manusia ini terus berkembang, maka ada yang disebut qiyas, ya. Mengkiaskan, menganalogikan dengan hukum yang sudah ada. Misalnya hukumnya perbankan itu gimana? Zaman Nabi kan nggak ada. Itu dikiaskan. Hukum-hukum yang lain misalnya hukum asuransi misalnya. Asuransi itu kan zaman Nabi nggak ada. Hukumnya bagaimana? Ya dikiaskan. Dan seterusnya. Ada banyak hal yang dulu di zaman Nabi itu tidak ada. Misalnya hukum zakat profesi itu gimana? Orang dulu nggak ada yang kerja jadi apa namanya manajer misalnya, nggak ada. Dulu kuli ada, tapi yang jadi gini, orang kadang berpikirnya kan begini, yang petani saja yang hidupnya pas-pasan itu wajib zakat antara 5% atau 10%. Masa direktur perusahaan yang gajinya jauh lebih besar
berlipat-lipat, masa tidak wajib zakat? Makanya ada yang disebut dengan zakat profesi misalnya. Itu qiyas dasarnya. Nggak ada di zaman Nabi. Zakat profesi itu nggak ada. Gitu ya. Nah, ada tambahan-tambahan yang lain. Misalnya Imam Malik punya dasar istihsan misalnya. Ada yang namanya syar'u mangqoblana, syariat sebelum kita gimana gitu. Orang-orang dulu seperti apa, agama sebelum kita misalnya gimana. Itu dijadikan salah satu dasar. Nah, oke, sekarang kita membahas hadis ya. Jadi hadis Nabi itu adalah satu bahtera yang murni, yang sangat bersih dan berlimpah. Tidak ada di dunia ini manusia yang dijamin pasti benar, yang dijamin benar, kecuali Nabi. Ya, makanya Imam Malik mengatakan, "Kullun minna yu'khadhu minhu wa yuraddu illa sahib hadzal qabr." Pokoknya selama kalian kita semua ini manusia, berarti bisa diterima pendapatnya dan bisa ditolak. Itu. Kecuali pemilik kuburan ini, maksudnya adalah Nabi. Jadi nggak ada yang berhak merasa pasti benar tuh nggak ada. Ulama sekalipun ya, makanya para ulama-ulama besar zaman dulu seperti Imam Syafi'i mengatakan Ro'i swabun yahtamilul khotok. Pendapat saya benar, tapi mungkin salah. Pendapat ini saya yakini benar, tapi mungkin salah. Pendapatnya orang lain saya yakini kurang tepat, tapi mungkin juga dia yang benar. Imam Syafi'i kalau berdebat itu berharap dia kalah dan biar dia tahu kesalahannya dan orang lain yang benar. Misalnya, ulama-ulama dulu begitu. Imam Hambali pada saat sholat di dekat makamnya Imam Syafi'i, dia kunut. Gitu. Sebaliknya Imam Syafi'i mengimami Imam Hambali itu beliau tidak kunut. Nah, ini bagaimana ulama dulu saling menghormati. Jadi semua pendapat manusia itu bisa salah, kecuali pendapatnya Nabi. Karena itu kita berangkat dari pendapat yang pasti benar, yaitu pendapatnya Nabi. Karena Nabi ini wa ma yantiqu 'anil hawa, ya, in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu nggak pernah mengatakan sesuatu atas dasar nafsunya sendiri, tapi pasti bersumber dari wahyu. Nah, pesan-pesannya hadis itu seperti apa? Misalnya yang pertama adalah tarkul gulu. Nabi itu berpesan agar supaya kita jangan berbuat ekstrim. Nabi menceritakan dalam hadis ini ada beberapa hadis yang dikutip. Pertama adalah hadis tentang akan munculnya beberapa aliran-aliran. Ya. Dan ini hadis yang cukup populer ya. Dan di catatan penulis ini diterangkan bahwa ini adalah ibtila. Adanya banyak. Kenapa sih di Islam itu harus ada banyak aliran? Nah, kata penulis kitab ini tujuannya adalah ya untuk ujian, sebagai ujian bagi manusia. Untuk memilih mana yang benar, menyeleksi mana yang benar. Nah, Nabi dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan, ya ayuhan nas, iyyakum wal ghulu fiddin. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Wahai manusia, siapapun, ya, jauhilah ekstremisme beragama. Jadi Nabi yang hidup 1400 tahun yang lalu, bahkan hidup pada saat sikap ekstrim itu mestinya belum ada pada saat itu, tapi Nabi sudah mewanti-wanti gitu ya, agar supaya manusia, terutama umatnya tentu saja, adalah menjauhi ekstremisme beragama. Ini bukti bahwa ekstremisme beragama itu memang ada. Nggak mungkin Nabi mengatakan sesuatu yang tidak ada.
Kenapa Nabi berpesan seperti ini? Karena Nabi mengerti. Nabi itu mengetahui hal yang akan terjadi. Nabi berpesan mewanti-wanti agar supaya nanti pada saat sikap ekstrim itu muncul di tengah-tengah kalian, kalian harus menjauhi sikap seperti itu. Ya. Kenapa? Fa'innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Karena sesungguhnya umat sebelum kalian, sebelum Islam itu umat siapa? Umat-umat nabi-nabi terdahulu ya, tentu saja. Terutama orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu dulu binasa karena sikap ekstrim mereka. Makanya aneh saja kalau ada orang mengatakan bahwa ekstremisme itu rekayasa. Nggak mungkin. Zamannya Ali aja, Ali sudah ada yang mengkafirkan. Zamannya Ali menjadi khalifah, menjadi presiden kalau zaman sekarang. Itu saja sudah ada yang mengkafirkan. Siapa yang merekayasa? Konspirasi dan seterusnya. Nggak ada. Ya memang ekstremisme itu nyata. Ada di tengah-tengah kita. Ya. Bahkan dari zaman dulu, Nabi sudah mengingatkan terkait masalah ini. Nabi nggak mungkin mengingatkan hal yang tidak ada. Oke, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, halakal mutanatti'un, kata Nabi. Halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang berlebih-lebihan. Gitu. Orang yang melebihi batas. Kata Nabi, itu akan binasa. Dilarang. Hal-hal yang seperti ini oleh Nabi dilarang. Kemudian, ada juga Nabi dalam hadis yang berikutnya, Nabi mengatakan, la tatorruni kama atorrotin nasoro ibna Maryam. Fa innama ana abduh. Faqulu Abdullahi wa Rasul. Faqulu Abdullahi wa Rasul. Abdullahi wa Rasul. Nah, kata Nabi, jangan perlakukan saya sebagaimana orang-orang Nasrani memperlakukan Nabi Isa. Karena saya ini hanya hambanya Allah, hamba dan utusannya Allah, bukan Tuhan. Nah, orang-orang Nasrani kan berlebihan dalam melihat nabinya sampai dianggap sebagai Tuhan. Nah, sekarang kalau kalian nanti suatu saat, mungkin suatu saat kalau kalian mempelajari literaturnya orang-orang yang radikal, dia bukan mengkultuskan Nabi Muhammad, tapi mengkultuskan Nabi Ibrahim. Nanti kalian akan tahu. Makanya ada istilah milah Ibrahim. Dulu amirnya JAD ini Jamaah Ansarud Daulah, cabangnya ISIS di Indonesia, namanya Aman Abdurrahman. Itu dia menerjemah kitab itu, kitab dari Timur Tengah juga, kitabnya ISIS, itu judulnya Milah Ibrahim. Bahkan akhirnya ditulis terjemahan-terjemahan ini dimuat juga di website ya. Websitenya namanya Milah Ibrahim wordpress.com. Jadi dia gandrung, kalau kata orang Jawa itu gandrung atau berlebih-lebihan atau mengkultuskan ajarannya Nabi Ibrahim. Gitu. Padahal Nabi Muhammad itu menghapus syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Tapi ini malah mengkultuskan ajarannya Nabi Ibrahim. Makanya milah Ibrahim. Padahal Nabi mengatakan nggak usah berlebih-lebihan. Nggak usah berlebih-lebihan. Ya maksudnya proporsional. Proporsional. Misalnya bentar lagi bulan Maulid. Bagaimana hukum Maulid Nabi? Nggak masalah. Bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Itu baik. Apalagi yang dibaca sholawat dan lain sebagainya. Tapi nggak boleh berlebihan. Misalnya ya yang berlebihan lah, apa ya, misalnya ya orang Maulid Nabi yang berlebihan itu misalnya ya mungkin apa? Misalnya ada beberapa lah mungkin yang ada
pawai bawa-bawa peti misalnya gitu ya. Atau yang lain-lain, ada praktek-praktek tertentu ya. Yang setahu saya tuh di beberapa daerah kayak di Maluku ya, ada beberapa yang lain ya, proporsional aja maulid Nabi, maulid terus ya, nggak perlu juga tiap hari terus maulid terus sampai nggak melakukan ibadah-ibadah yang lain misalnya. Karena ada beberapa fenomena juga yang terlalu berlebihan. Kadang-kadang orang tidak apa namanya meninggalkan kewajiban, orang sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang pokok, kebutuhan-kebutuhan yang pokok misalnya, semuanya dicurahkan atas nama untuk kebutuhan maulid sampai meninggalkan yang wajib. Itu nggak proporsional. Ya proporsional aja. Melarang maulid itu juga nggak boleh. Orang apa namanya, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya. Kalau kamu dapat anugerah dari Allah, terhadap rahmatnya Allah, ya tampakkan kegembiraan, menampakkan kegembiraan. Dan salah satu rahmatnya Allah itu ya mengutus Nabi Muhammad kepada kita, kemudian membawa petunjuk. Nah, eh, itu terkait dengan milah Ibrahim. Ya. Orang-orang CAD ini senang melebih-lebihkan, mengkultuskan Nabi Ibrahim. Orang-orang ISIS itu, padahal Nabi sudah mengatakan, saya ini Nabi terakhir yang menghapus syariat umat-umat sebelum saya. Nah, kemudian yang hadis yang berikutnya ini menceritakan Nabi mendengar ada 3 orang yang sedang ngobrol. Kamu ini orang beragama, apa pengorbananmu untuk agama? Satu mengatakan saya tidak menikah. Yang kedua mengatakan saya sholat terus, tidak pernah tidur. Yang satu mengatakan saya puasa terus, nggak pernah makan. Kemudian obrolan itu sampai kepada Nabi. Dan kemudian itu dikritik sama Nabi, ditegur oleh Nabi. Kata Nabi, ma balu aqwamin qalu kada wa kada. Maksudnya apa itu orang-orang itu? Bilang bahwa saya tidak mau menikah. Kan ada ya ajaran, ada orang yang merasa bahwa pengorbanan itu harus dilakukan dengan tidak menikah, karena menikah itu misalnya identik dengan nafsu misalnya, sehingga melawan nafsunya dengan tidak menikah. Ya pastor-pastor, romo-romo itu kan tidak menikah. Orang-orang Katolik itu tidak menikah. Nah, orang-orang ahli agamanya. Orang kalau sudah menjadi romo, menjadi pastor, menjadi biarawati, itu tidak menikah, nggak boleh menikah. Kemudian ada yang mengatakan saya mau beragama yang ketat, saya nggak mau tidur, pokoknya saya sholat sepanjang malam. Satunya lagi mengatakan saya puasa terus, tidak makan. Kemudian kata Nabi, maksudnya apa orang-orang itu bilang kayak gitu? Saya ini orang yang paling taat, orang yang paling taat itu ya Nabi, yang membawa Islam ini Nabi. Saya sendiri, kata Nabi, nggak mencontohkan hal semacam itu. Lakini asumu wa uftir. Saya ini kadang-kadang puasa. Hari Senin saya puasa, hari Kamis saya puasa. Tapi Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad itu kan saya buka. Atau kadang-kadang pas nggak ada makanan, ya saya puasa. Tapi kalau misalnya ada makanan, ya saya berbuka. Pokoknya sedang aja, proporsional. Wa usolli wa anamu. Saya ini ya sholat, tapi juga tidur. Waktunya sholat, ya sholat. Waktunya tidur, tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan saya ini menikahi perempuan. Bukan berarti ketika orang itu totalitas beragama, kemudian tidak menikahi perempuan. Yang seperti itu. Intinya Nabi menegur orang-orang yang terlalu ekstrim. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir, bagaimana menjauhi ekstremisme adalah Nabi mengatakan, man sholat sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslimul ladzi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih. Barang siapa sholat sama seperti sholatnya kita,
menghadap kiblat sama dengan kiblatnya kita, memakan sembelihan kita, maka itu ya Islam, maka dia adalah Muslim. Nggak usah aneh-aneh lah, ya nggak usah aneh-aneh. Kalau nggak persis sama, kemudian dianggap kafir. Pokoknya kata Nabi, selama orang masih sholat, sama seperti sholat kita, menghadap kiblat sama seperti kiblatnya kita, ya udah berarti itu Muslim. Nah parahnya orang-orang kelompok-kelompok teror ini, radikal-radikal ataupun Salafi Wahabi ini kadang-kadang kalau nggak persis sama dengan mereka, itu dianggapnya adalah orang-orang kafir, sudah kafir. Misalnya, wah kamu tadi kemarin tanggal 17 Agustus ikut upacara 17 Agustus ya, wah itu sudah kafir. Dari mana dasarnya upacara itu kafir? Wong zaman Nabi upacara itu tidak ada. Pokoknya selama tidak ada larangannya, maka hukumnya boleh. Al aslu fil asya, ini hafalkan faedahnya. Al aslu fil asya al ibahah. Al aslu fil asya al ibahah. Pokoknya sesuatu itu kalau nggak ada larangannya boleh. Itu aja. Kalau nggak ada larangannya boleh. Ini apa ini? Jahe anget. Ada nggak Nabi pernah minum jahe anget? Ya jelas nggak ada. Ini adanya di daerah tropis. Jahe ini adanya di daerah tropis. Di padang pasir nggak mungkin tumbuh. Ini air mineral. Boleh nggak diminum? Pokoknya selama nggak dilarang, ya berarti boleh. Yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu adalah yang memabukkan. Homer. Selama itu memabukkan, berarti itu hukumnya haram. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Maka minum anggur apa itu? Wine ya, arak hukumnya haram. Termasuk yang lain-lain. Minum baygon, haram hukumnya. Memabukkan itu hukumnya haram. Ya kan kadang kalau kita dengar ceritanya anak-anak muda zaman sekarang, apa itu kelapa muda dicampuri autan misalnya, kan ada. Atau saya kemarin ke Papua, baru dengar yang namanya CT, cap tikus. Nah, misalnya itu haram hukumnya. Nah kalau nggak memabukkan, nggak ada larangannya, nggak memabukkan ya boleh aja semuanya. Pokoknya asal tidak ada larangannya, nanti boleh. Pakai baju seperti bajunya Amin misalnya. Zaman Nabi nggak ada, jelas. Karena itu baju Muslim yang dipakai di Indonesia, baju koko itu tradisi Cina. Yang dipakai Fahrul misalnya kerahnya seperti ini. Ini baju jelas Nabi nggak pernah pakai begitu. Tapi kan Nabi nggak pernah melarang. Boleh-boleh saja. Nah, misalnya begitulah. Tapi kan kadang-kadang orang-orang ekstrim ini pokoknya kalau nggak ada contohnya dari Nabi, berarti mungkar, perbuatan mungkar. Ya apa yang betapa banyak hal ini yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi di dunia ini. Nongkrong di warung aja nggak pernah Nabi. Karena zaman itu mungkin nggak ada warung. Kayak ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalian catat ini. Kaidahnya adalah la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. La nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kita ini pokoknya tidak boleh mengkafirkan siapapun yang masih sholat menghadap qiblat. Wa nusalli khalfa kulli birrin wa fajirin. Dan kita itu boleh sholat di belakang siapapun, baik itu orang baik maupun orang jahat, ya. Orang ahli ketaat maupun orang ahli maksiat. Selama dia sholatnya menurut dirinya itu sah, ya kita makmum di belakangnya juga sah, nggak ada persoalan. Jangan kayak orang LDII. Orang LDII itu kalau makmum di belakang orang di luar kelompoknya itu dianggapnya nggak sah.
Wala yakhruju minal islami wala yukhriju minal islami illa juhdama adkhalahu fihi. Itu kaidah Ahlussunnah. Yang kedua, hadis Nabi itu berpesan seperti apa? Yaitu tarkul in'izal al-mazmum, menjauhi eksklusivisme. Ini nggak diperbolehkan. Ada satu orang itu dia pergi ke gua, kemudian dia melihat di gua itu ada sumber air, kemudian dia melihat di dekat gua itu juga ada pepohonan. Maka dia berpikir, udahlah saya nyepi saja di sini, biar saya ini nggak kena dosa. Pokoknya yang penting saya menyepi di gua, minumnya sudah ada, pohon sudah ada. Nah, ketika mau melakukan itu, orang ini tanya dulu kepada Nabi. Dan kemudian kata Nabi, saya ini nggak mengajarkan yang begitu. Walakinni bu'istu bil hanifiyati samhah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. La ghadwatun aw rahatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, saya ini nggak menyuruh kalian untuk mengucilkan diri, ya. Hidup sebagai seorang biara, hidupnya mengucilkan diri dari manusia, dari kehidupan orang. Tapi kata Nabi, saya ini diutus membawa agama yang mudah, demi nafsu Muhammad, demi diri Muhammad yang berada di tangannya, yang menguasai diri Muhammad, maksudnya Allah. Demi Allah, ya, kayak gitu kata Nabi. Laghadwatun, kamu berangkat pagi hari. Aurohatun, kamu berangkat sore hari. Fisabilillah, karena Allah, itu dilakukan karena Allah. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kamu berangkat pagi hari, berangkat ke kampus untuk mencari ilmu. Kamu berangkat pagi hari, berangkat ke sawah atau ke toko untuk mencari nafkah yang halal. Kamu berangkat di pagi hari, mendatangi undangan tetanggamu karena Allah, atau kamu berangkat sore hari untuk hal-hal tersebut, itu adalah kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha. Artinya apa? Nabi itu mengajarkan kita bergaul, bermuamalah, berinteraksi dengan manusia. Nabi tidak mengajarkan kita untuk menyepi ke gua, atau Nabi tidak pernah mengajarkan kita agar kita hanya bergaul dengan satu kelompoknya saja. Sekarang kan ada kecenderungan seperti itu. Bahkan sampai seakan-akan itu rukun Islam. Orang-orang teroris ini sekarang bikin-bikin ajaran sendiri, namanya al-wala wal bara. Padahal al-wala wal bara itu nggak diajarkan oleh Al-Quran, nggak diajarkan oleh hadis. Tapi seakan-akan itu adalah rukun Islam. Al-wala wal bara ini apa? Menyuruh orang agar supaya menyuruh orang-orang yang terdoktrin ini agar supaya tidak bergaul dengan orang di luar kelompoknya. Bahkan harus terang-terangan mengkafirkan dan memusuhi orang di luar kelompok. Ini jelas sama sekali bukan ajaran Nabi sama sekali. Kenapa? Ya jelas-jelas Nabi itu dulu hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Nabi itu hidup dengan orang non-muslim apa tidak? Jelas hidup dengan non-muslim. Satu kamar dengan Abu Thalib, satu rumah dengan Abu Thalib. Nabi bahkan ketika di Madinah, itu Nabi punya seorang pembantu yang Yahudi, yang terkenal dengan nama Abdul Qudus. Bahkan ketika Nabi itu meninggal, Nabi wafat, pakaiannya Nabi itu masih digadaikan kepada orang Yahudi. Jadi kenapa mereka nggak mencontoh kehidupan Nabi? Nabi terhadap orang non-muslim saja, Nabi masih mau bergaul kepada orang non-muslim. Nah sekarang kepada orang sesama muslim pun, ya, mereka anti terhadap orang-orang yang di luar kelompoknya meskipun itu sesama muslim. Nah, ini
Ini kenapa salahnya orang-orang ekstrim itu begitu. Al-wala wal baro atau kalau menurut eh, istilah yang dicetuskan oleh pendiri Wahabi selain al-wala wal baro itu adalah hajrul mubtadi. Kita ini gimana coba kalau kita mengucilkan diri atau kita hanya mau bergaul dengan orang yang satu kelompok kepada kita. Bagaimana kita mau dakwah? Bagaimana coba kita mau dakwah kalau kita nggak mau berinteraksi dengan orang di luar kelompok kita? Nah, seperti itu. Hidup bersama dengan manusia itu mesti akan mendapatkan, kita mau tidak mau pasti tersakiti oleh manusia yang lain. Itu sudah hukum alam, sudah sunatullah, mesti begitu. Tapi kata dalam hadis yang lain, siapa yang bergaul dengan manusia dan kemudian sabar, kita di mana-mana pasti begitu. Kita punya tetangga, tetangganya ada aja masalahnya. Kita punya saudara, saudaranya ada aja yang bikin masalah. Kita punya teman, ada aja teman yang suka bikin masalah. Kita punya murid, ada aja murid yang bikin masalah. Pasti begitu. Jadi hidup di dunia itu begitu. Tapi kata Nabi, yang seperti itu, yang mau bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan manusia, itu lebih baik daripada orang yang mengucilkan diri. Nah, kemudian, jadi itu bukan ajaran Islam. Kemudian al-amru wan nahyu. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini sama dengan pembahasan yang lain. Yang dikutip di sini adalah satu hadis Nabi, yaitu yassiro wala tu'assiro wa basyiro wala tunafiro. Ini ketika Nabi mengutus sahabatnya yang namanya Mu'adz bin Jabal ketika mau berangkat ke Yaman untuk berdakwah. Itu Nabi pesannya adalah permudah, jangan persulit. Kemudian beri kabar gembira, jangan menakut-nakuti. Wa tatawa'a, jaga persatuan, jangan bercerai-berai. Menjaga persatuan itu penting. Dan salah satu hal yang harus kita lakukan untuk menjaga persatuan itu ngempet, menahan diri. Jangan semua yang kita inginkan itu kita kemudian lakukan gitu ya. Misalnya contoh diganggu orang, nggak cocok dengan sikapnya orang. Nggak semua hal itu harus dikeluarkan. Ini penting untuk menjaga kerukunan. Kenapa kita ini bisa hidup rukun? Padahal kita ini banyak nggak cocoknya. Ada nggak dua orang manusia yang semuanya 100% cocok? Nggak akan ketemu. Suami istri aja nggak, pasti ada tidak cocoknya. Bapak dan anak aja pasti tidak cocoknya. Cara kita bisa hidup bersama bagaimana? Ya saling menghormati, mau nggak mau. Itu kewajiban. Nggak mungkin yang semua yang kita inginkan, semua yang mau kita ucapkan itu kita ucapkan. Ada hal-hal yang kita sendiri harus pendam, harus tahan, agar supaya kita ini bisa tetap hidup bersama. Itu konsepnya begitu. Ya. Nah, begitu. Makanya Nabi pesan watatawa'a wala takhtalifa. Jaga persatuan, jaga kerukunan, jangan bercerai-berai. Nah itu kita beruntung di Indonesia ini orangnya cenderung begitu. Ya. Kita di Indonesia ini kan terbiasa. Beda dengan di negara-negara yang lain. Misalnya, saya contohkan, di Timur Tengah ini orang senang banget berantem. Kenapa? Karena orang itu kalau nggak cocok pasti disampaikan. Bahkan kadang-kadang khutbah Jumat diinterupsi. Ini jadi masalah. Di kita, di Indonesia, setidak cocoknya sama isi khutbah Jumat, nggak pernah ada kisahnya khutbah Jumat itu diinterupsi. Oh, khotib turun lah, saya nggak setuju. Nggak pernah ada. Kita kalau di forum misalnya seperti ini, saya lagi bicara, Anda tidak setuju. Nggak pernah ada di Indonesia ini, sangat jarang sekali, hampir nggak ada. Orang tiba-tiba terang-terangan, saya nggak setuju. Jarang. Tapi kalau di negara-negara luar,
yang negara itu banyak konfliknya, itu terjadi yang begitu itu. Kalau udah nggak cocok ya benar-benar nggak cocok disampaikan, ini jadi masalah. Padahal itu tadi, ya kalau yakin mesti benar silahkan. Masalahnya kan nggak ada yang mesti benar. Saya menyampaikan sesuatu ini sesuai dengan yang saya yakini benar. Misalnya ada orang yang tidak setuju, itu sesuai dengan yang dia yakini tidak benar. Nah, kemudian hadis yang lain mengatakan bahwa kalau melihat kezaliman, ya, nah gini ya, fala yajuzu lana as-sukut anil batili ma'al qudrati ala ingkarihi wa musayyaratil zalimi ala zulmihi ayyadzul min kana. Jadi intinya dalam di poin ketiga ini penulis kitab ini ingin menyampaikan bahwa sesuai petunjuknya hadis, kita ini ketika melihat kesalahan, kemungkaran atau melihat hal-hal yang tidak baik, kita juga punya kewajiban untuk meluruskan. Meskipun tadi cara meluruskan itu harus dengan bijaksana. Kita sudah bahas kemarin, ya, bil hikmah istilahnya. Jadi ketika ada banyak hal-hal negatif di sekitar kita hari ini, ya, itu merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk misalnya di media sosial misalnya, atau di lingkungan kita. Media sosial itu ibarat gelas misalnya, gelas kosong. Kalau kita tidak mengisi dengan konten-konten yang positif, maka pasti yang ada di media sosial adalah konten-konten yang negatif. Itu sudah pasti. Contoh misalnya, aplikasi TikTok itu udah pasti ada. Nggak mungkin tidak ada. Pasti ada. Dan yang nonton tuh mesti ada. Orang semuanya punya HP dan kemudian buka TikTok. Sekarang tugas kita adalah mengisi ruang itu. Mengisi ruang itu dengan konten-konten yang bermanfaat. Kenapa? Kalau tidak diisi dengan konten-konten yang bermanfaat, maka otomatis orang tetap akan buka TikTok dan isinya di situ adalah racun semua. Saya baru dari Cina kan kemarin. Tadi malam baru sampai. Saya ngobrol sama orang-orang di sana. Orang-orang di sana bilang dulu orang-orang Inggris itu meracuni kami dengan candu. Candu ini obat narkotika lah, narkotika. Dulu kan kalau kalian baca sejarah pernah terjadi yang disebut perang candu. Dulu Inggris itu ngedrop apa namanya pil, pokoknya hal-hal yang memabukkan lah sana untuk merusak generasinya itu agar supaya rusak. Pokoknya pengennya mabuk aja terus itu apa namanya merusak generasinya dengan memberi obat-obatan. Nah sekarang kata dia, sekarang Cina ini melakukan serangan balik kepada mereka dengan apa? Dengan mengirim TikToknya tuh. Generasi di Amerika, di Inggris itu pada rusak karena dia hanya menonton TikTok yang isinya konten-konten yang gak bermanfaat, menghabiskan waktu mereka, merusak otak-otak generasi muda mereka. Sementara di Cinanya sendiri semua media sosial dibatasi. Saya kalau pakai wifi hotel di sana atau wifi bandara nggak akan bisa, jangankan buka WhatsApp, buka Google aja nggak bisa. Tanya teman-teman yang pernah ke Cina. Ya. Di Cina itu diblokir semua. Pakai WhatsApp nggak bisa, buka Google nggak bisa, hanya disediakan media yang terbatas dan itu sudah diatur sama pemerintah dengan konten-konten yang betul-betul ketat. Jadi seperti itu. Di Indonesia semuanya bebas, mau masuk ke sini, apa namanya tidak ada batasan sama sekali dan itu gampang. Orang mau ngerusak kita itu juga gampang. Pokoknya yang penting apa namanya misalnya sekarang bukti rusaknya kita karena media sosial apa?
judi online di Indonesia terbesar nomor 1 di dunia. Coba kamu lihat datanya, korban judi online terbesar di dunia itu di Indonesia. Nomor 1. Ciptakan aja itu judi online itu. Banyak. Pinjaman online, pinjol. Sekarang, dan korbannya siapa? Kebanyakan guru-guru, tukang ojek, guru-guru. Itu banyak sekali jadi korban judi online dan pinjaman online. Ini jadi masalah. Gampang merusak generasi, itu kirim aja itu sebanyak-banyaknya yang begitu. Makanya karena ada satu yang aktif melindungi link-link judi online, itu aplikasi Telegram. Kemarin yang punya Telegram itu transit di Prancis, langsung ditangkap CEO-nya. Pimpinannya Telegram itu 2 mingguan yang lalu lah, itu ditangkap di Prancis. Nah ini di negara-negara yang lain seperti itu. Sementara di kita ya lost saja, lost doll. Gitu. Semuanya ada di sini. Makanya nomor 1 judi online-nya sedunia. Nomor 1 Indonesia. Yang lain lagi pornografi. Kirim aja konten-konten pornografi. Pasti rusak. Atau konten-konten yang lain lah. Yang ya receh-receh. Kira-kira orang itu waktunya habis untuk menonton konten-konten tanpa dapat manfaat sama sekali. Nah gitu ya, makanya kewajiban kita ketika melihat kemungkaran-kemungkaran yang seperti ini, itu untuk mengimbangi atau untuk mendorong agar supaya konten-konten begini ini tergeser. Kamu tahu satu hal kebaikan, sampaikan. Sekarang kita butuh lebih banyak lagi orang-orang yang seperti itu. Di sisi lain yang radikal ekstrim juga banyak. Buktinya apa? Ya, bulan yang lalu ada anak baru usia sekolah sudah ngerakit bom. Itu bukti bahwa konten-konten yang radikal juga banyak di internet. Dan kalau mau merusak generasi, ya cukup kirim aja konten-konten yang begitu. Jadi kewajiban kita untuk, makanya Nabi juga dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Idza dhaharatil fitanu, ya, wa subba ashabi falyadharil alimu ilmahu. Faman lam yaf'al dzalik fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Kalau ada cobaan, jadi kalau ada kesesatan itu apa? Ya tadi, video online merebak, pornografi merebak, konten-konten radikal merebak. Pesannya Nabi apa? Falyadharil alimu ilmahu. Orang-orang yang punya ilmu, ya. Seperti kalian ini adalah orang-orang yang belajar ilmu syariat, itu harus menampakkan ilmunya kepada masyarakat agar masyarakat tidak tersesat. Kalau kata beliau bilang gini, dokter itu kalau selesai belajar dia berani pasang plang, ini dokter gigi, ini dokter anak, ini dokter penyakit dalam. Orang mau berobat jelas dia harus kemana. Orang punya ilmu agama juga begitu. Bukan mau riak atau bukan mau pamer, ya, tapi supaya masyarakat ngerti ketika dia butuh ilmu agama itu harus kemana. Tuh. Makanya kalau nggak salah kalau misalnya kalian di media sosial tulis sarjana ilmu Al-Quran tafsir misalnya, supaya orang ngerti ketika mau bertanya agama harus kemana. Nggak salah juga kalau kalian di YouTube misalnya tulis Ustadz Yahya Hayoto misalnya. Nggak salah. Memang ya daripada yang mantan sales, udah nggak ada kerjaan, iseng-iseng bikin konten agama, padahal nggak punya kapasitas ilmu agama. Akhirnya isinya apa? Pelajaran itu, siapa namanya? Kan dulu sales perusahaannya bangkrut, ceramah.
Ya habis jadi sales kan ceramah pinter kan. Apalagi salesnya dia sales pembalut wanita itu. Udah sales itu mesti pintar. Apalagi ini sales yang dihadapi ibu-ibu. Yang ngomongnya pinter. Salesnya harus lebih pintar. Jadi dia ngomong udah pinter, udah punya modal pinter ngomong. Yang namanya Sugi Nur itu ya. Dia nggak punya ilmu agama, nggak pernah belajar agama. Mungkin alif bata saja mungkin dia nggak bisa. Tapi dia berani ceramah kemana-mana. Itu. Nah, yang benar-benar belajar agama seperti kalian itu justru harus menampakkan agar supaya orang-orang mengerti ketika mau belajar agama dia harus kemana. Nah, gitu. Kalau tidak melakukan itu apa ancamannya? Faman lam yaf'al dzalik fa alaihi la'natullah. Orang alim kok tidak menyampaikan ilmunya, maka fa alaihi la'natullah. Dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat dan dilaknat oleh semua manusia. Yang keempat adalah at-ta'awun. Pesannya hadis adalah untuk saling tolong menolong ya. Yang kelima ada mura'atu haqqil muslimi, menjaga hak sesama muslim. Ini penting karena apa? Uh, uh, dalam banyak hadis Nabi sudah mengatakan ya, yang paling masyhur adalah pada saat Nabi menyampaikan khutbah di Haji Wada, bahwa kehormatannya seorang muslim itu harus dijaga. Hartanya, darahnya, kehormatannya itu harus dijaga. Makanya kita nggak boleh merendahkan saja, tidak boleh. Merendahkan saja tidak boleh. Apalagi mengganggu keselamatannya. Apalagi sampai mengalirkan darahnya. Nabi dalam hadis yang lain di sini disebutkan sibabul muslimi fusukun. Mencaci seorang muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Membunuh seorang, memerangi muslim itu adalah kekafiran. Maksudnya maksiat yang sangat besar. Al muslimu akhul muslimi. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakfiruhu. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh mendolimi, tidak boleh merendahkan, ya, tidak boleh menipu dan seterusnya. Nah, catatan di belakangnya apa? Pakai fayasuhu li mu'minin aqilin an ya'tadiya ala mu'minin akhara bi ghairi haqqin bi tafjirin aw dhabhin aw nahwi dzalik. Kalau merendahkan saja tidak boleh. Kalau menghina saja tidak boleh. Menghibah saja tidak boleh. Pakai fayasuhu li mu'minin aqilin. Bagaimana mungkin seorang mukmin menyakiti mukmin yang lain dengan apa? Bitafjirin, dengan dibom, au dzabhin atau disembelih, au nahwi dzalik atau seterusnya. Sekarang kan yang terjadi itu. Bahkan itu di atas namakan jihad oleh teroris-teroris ini. Ya contohnya majelis saya lah dulu ya di Syria. Ini persis majelis tempat ngaji saya begini. Di Damaskus dulu, tiba-tiba tahun 2013, Ba'da Maghrib, orang itu datang. Ini bukan majelis kecil begini. Majelisnya yang ngaji 5.000 orang. Guru saya yang ngajar yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti lagi menyampaikan pengajian kitab tafsir di dalam masjid namanya Masjid Al-Iman. Tiba-tiba datang orang, kemudian maju ke depan sampai dari jarak 6 meter dari mimbar, kemudian melakukan bom bunuh diri. Bagaimana mungkin perbuatan yang seperti ini bisa diterima bahkan atas nama jihad pada saat itu? Nggak mungkin, ini sangat jauh sekali dari ajaran Islam. Bagaimana mungkin jihad dilakukan dengan membunuh sesama muslim? Muslim yang baru selesai melaksanakan sholat maghrib, muslim yang sedang mempelajari Al-Quran, dan itu dilakukan di dalam masjid. Tempat yang suci, tempat yang harus dilindungi kesuciannya. Makanya udahlah, terus mengatasnamakan Islam tuh ya sampah.
Buktinya apa? Dia ini bunuh sesama muslim. Saya itu yang bom salah satunya. Yang sembelih ya saya sudah cerita Rabu yang lalu. Ketika saya dapat cerita dari teman yang di Irak, bagaimana yang mengalami langsung pada saat ISIS itu baru lahir, bagaimana ISIS ini kalau malam dia sweeping ke rumah-rumah, kemudian laki-lakinya diinterogasi, kamu bisa nerima ISIS gak? Kamu mau gak gabung? Kalau orang mengatakan tidak mau gabung, langsung disembelih di situ. Dan kemudian mayatnya ditinggal di pinggir jalan. Jadi pagi-pagi itu ratusan mayat tergeletak di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah, ini perbuatan apa yang ini? Dan itu banyak saksi matanya. Begitu ya, nggak usah saksi mata lah. Kita di Indonesia juga nyaksikan videonya juga banyak yang begitu. Nggak usah jauh-jauh ke Irak lah. Kalian yang di Poso juga di Gunung Biru berapa kali itu orang disembelih itu. Divideokan, orangnya pakai peci haji, orangnya sampai bilang apa namanya sampai takbir waktu kalau nggak salah ya. Oh Akbar jangan disembelih sakit sakit, tetap aja dia dengan pisau yang tumpul dia siksa orang itu. Ini kan perbuatan yang nggak bisa diterima sama sekali. Sementara jelas-jelas dia ini ada di Irak, mereka ini lahir di sana, berpuasa di sana di Syria yang berbatasan dengan Israel, batasnya cuma begini, pagar kecil begini, nggak usah bom, peluru satu aja nyebrang ke Israel nggak pernah. Kalau ngomong penjajah orang yang wajib wajib dijadikan sasaran jihad bersenjata, satu-satunya sekarang yang paling jelas Israel, udah jelas dia menjajah, mengusir orang-orang Muslim Palestina, dan jelas dari kampung halamannya. Dia melarang orang melaksanakan sholat di di masjid-masjidnya, melarang orang sholat di Masjidil Aqsa dan seterusnya. Itu jelas jihad yang paling jelas tuh ya di Palestina, bela Palestina, kamu jihad melawan Israel itu udah jelas jihad fisabilillah itu pasti jaminan 100% tidak ada khilaf. Kalau sampai ada orang mengatakan ini jihad di Israel itu nggak sah, itu malah aneh. Tapi panjang sejarahnya dalam jangka waktu 10 tahun dari mereka lahir 2014 sampai sekarang 2024, mereka sudah berkuasa di situ, punya senjata, punya tank, punya senapan-senapan otomatis, sampai punya helikopter. Pertanyaannya tuh kenapa satu peluru saja nggak pernah ada nyebrang ke Israel? Karena ini sebenarnya sampah-sampah Yahudi sebetulnya. ISIS ini kan diciptakan orang-orang Israel, orang-orang Amerika. Jadi kenapa orang-orang Indonesia malah banyak yang ikut? Dan orang-orang Muslim dari banyak negara banyak yang ikut. Karena dia tidak memperhatikan masalah-masalah seperti ini. Jadi hadis Nabi sendiri menekankan pentingnya menjaga hak sesama Muslim. Ini bukan hanya menjaga hak lagi, bahkan dibunuhi. Yang Muslim-Muslim dia bunuh Muslim, ngebomi masjid nggak terhitung, nggak terhitung. Tapi nyerang Israel satu kali pun nggak pernah. Ini kan betul-betul satu keanehan yang terang benderang. Yang keenam ada mutasarruf fit takfir. Nabi mengingatkan kita tidak boleh mudah mengkafirkan. Ini udah jelas lah, banyak pembahasannya. Bahkan menurut para ulama lebih baik kita ini salah karena tidak mengkafirkan orang yang sebetulnya kafir daripada kita salah mengkafirkan orang yang dia adalah seorang muslim. Yang ketujuh adalah husnul ittiba. Kita harus berpegang kepada ajaran Nabi yang sebenarnya. Husnul ittiba, mengikuti yang benar. Maksudnya apa? Kalau itu tidak diajarkan oleh Nabi, tidak diwajibkan oleh Nabi, ya nggak usah diwajibkan. Jangan ditambah-tambahin. Misalnya, sekarang contohnya apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu contohnya apa? Diwajibkan menggunakan celana cingkrang. Ini dari mana kewajiban seperti ini? Sementara riwayat satu hadis pun yang meriwayatkan Nabi menggunakan celana cingkrang itu enggak ada.
Menggunakan celana cingkrang itu hukumnya apa? Ya mubah saja. Boleh. Hukumnya boleh. Mubah. Wajib? Enggak. Sunnah? Enggak. Makruh juga enggak. Haram juga enggak. Mubah saja hukumnya. Menggunakan celana cingkrang hukumnya mubah. Yang penting kan nutup aurat. Mau pakai sarung, nutup aurat, sah. Mau nutup aurat pakai jubah, sah. Mau nutup aurat pakai karung, sah. Nggak ada kewajiban untuk menggunakan celana cingkrang. Nah sekarang itu ada yang mewajibkan. Bahkan disebut ini celana syar'i. Dari mana celana syar'i? Disebut celana syar'i. Sementara kalau yang lain itu tidak syar'i. Pakai sarung ini nggak syar'i. Ini kan namanya mewajibkan suatu hal yang tidak wajib. Itu hukumnya nggak boleh. Padahal itu tadi Nabi sendiri nggak pernah tuh menggunakan celana ya. Umum celana apapun Nabi nggak pernah, celana jeans nggak pernah, celana pensil nggak pernah, celana cingkrang juga nggak pernah, celana kolor juga nggak pernah dari riwayat Nabi menggunakan celana itu nggak ada. Bahkan ya orang menggunakan celana cingkrang dengan hati perasaan bahwa dia lebih mulia dari muslim yang lain itu jelas hukumnya haram karena sombong. Nah begitu itu contohnya. Menggunakan kerudung yang sampai ke mata kaki misalnya yang kelengsereng mengatakan ini hijab yang syar'i, ini hukumnya wajib. Itu namanya mewajibkan suatu hal yang tidak wajib. Haram hukumnya. Karena yang wajib itu adalah menutup aurat. Yang penting menutup aurat, nggak harus gayanya harus menggunakan yang disebut hijab syar'i tadi itu. Nah, ini nggak boleh ya. Selain bahwa yang lain-lain apa namanya mewajibkan gabung ke dalam ISIS misalnya atau mewajibkan gabung ke dalam Salafi Wahabi misalnya ya nggak ada kewajiban. Jangan mewajibkan suatu hal yang sebetulnya bukan wajib. Kemudian husnul ittiba di sini itu bagaimana? Faliyatabi'us sahabah al-a'lam al-kiram. Kita ini disuruh untuk mencontoh para sahabat. Sekarang begini, salah satu contohnya. Pernah dengar nggak ada kisahnya sahabat membid'ahkan sahabat yang lain? Pernah dengar nggak? Misalnya Umar bin Khattab membid'ahkan Utsman bin Affan. Pernah dengar ceritanya? Nggak pernah ada. Padahal Utsman itu melakukan bid'ah. Apa bid'ahnya yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman? Mengumpulkan mushaf itu bid'ah. Nggak pernah ada contohnya dari Nabi. Nabi itu nggak pernah ngumpulin Al-Quran. Bahkan Sayyidina Utsman ini tidak hanya mengumpulkan Al-Quran, bahkan beliau membakar Al-Quran di luar yang dikumpulkan oleh beliau. Kenapa? Agar untuk menghindari orang, untuk menghindari pecah belah. Nanti kalau Al-Qurannya beda, satu sahabat beda dengan yang lain, misalnya, ini jadi masalah. Di kalangan sahabatnya mungkin nggak jadi masalah. Di tingkatan pengikutnya di bawah, nanti akan jadi masalah. Makanya Utsman itu menyatukan, ya, menyeragamkan mushaf jadi satu. Bid'ah enggak? Jelas bid'ah. Pasti bid'ahnya. Tapi apakah ada sahabat yang nuduh, Utsman ahli bid'ah? Ada enggak? Sama sekali enggak ada riwayat itu. Pernah enggak ada sahabat menyesatkan sahabat yang lain? Ada enggak? Ada enggak sahabat mengkafirkan sahabat yang lain? Sama sekali tidak ada riwayat. Kita ikuti yang itu. Jangan ikuti yang Wahabi. Wahabi ini kan sudah kayak wiritan. Wah, pakai peci hitam, bid'ah. Ini pecinya orang kafir. Misalnya pakai apa namanya? Kamu sholat, kok setelah sholat zikir, itu bid'ah. Setelah sholat kok salaman, ini bid'ah lagi. Setelah sholat kok doa bersama, imamnya doa, makmumnya amin amin.
Ini bid'ah. Kemudian apalagi misalnya? Ya betapa banyak lah. Semuanya pokoknya kayak wiritan. Sekarang ini kayak wiritan. Ini dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat. Padahal itu nggak dicontohkan oleh Nabi maupun para sahabat. Orang Nabi aja yang pasti benar ketika melihat sahabat berbeda itu dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Kalian kan ingat ceritanya Nabi ketika mau mengutus sahabatnya ke Bani Quraidah, ya. Kata Nabi, kamu jangan sholat asar sampai ke tempatnya Bani Quraidah. Sahabat itu ada yang tekstual. Ya pokoknya sebelum nyampe Bani Quraidah dia nggak sholat. Sampai akhirnya waktu sholat itu habis. Waktu sholat asar ini sudah lewat. Nyampe Bani Quraidah sudah maghrib, baru sholat asar. Ada sahabat yang lain yang mengatakan melaksanakan sholat asar di jalan karena ini waktunya sudah mepet, nggak keburu kalau ke Bani Quraidah, dia berhenti sholat dulu, sholat asar. Pulang-pulang ketemu Nabi, diceritakan yang dua-duanya ini. Tapi kemudian apa kata Nabi? Kamu benar, yang ini juga benar, dan disalahkan. Nah sekarang Wahabi-Wahabi ini, ya, sekarang sudah kayak wiritan. Wah ini sesat, ini bid'ah, ini kafir. Padahal itu nggak ada contohnya dari Nabi maupun para sahabat. Gitu. Oke, baik, cukup ya malam hari ini. Ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Ini ada yang tanya di chat. Apakah benar Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi dibunuh oleh kelompok Ikhwanul Muslimin dan sempalanya gerakan takfir wal hijrah? Iya benar. Ini salah satu, memang betul Syekh Husain Az-Zahabi. Kalian ini kadang-kadang wawasannya bacaannya kurang ya. Kalian harus banyak baca lagi. Syekh Husain Az-Zahabi itu pengarang kitab terkenal. Apa salah satu kitabnya? Nggak tahu. Kan kebangetan namanya kalau nggak tahu. Karena apalagi yang jurusannya tafsir hadis ya, ilmu Al-Quran tafsir. Itu kitabnya Syekh Husain Az-Zahabi itu adalah kitab wajib yang harus menjadi bacaannya anak mahasiswa ilmu Al-Quran tafsir. Bukunya beliau itu, salah satu bukunya yang paling terkenal adalah kitab At-Tafsir wal Mufassirun, tentang tentang deretan inventarisasi kitab-kitab tafsir dan juga para mufassir, para penulis tafsir. Kitabnya apa? Ulangi lagi apa? Kitab apa? At-Tafsir wal Mufassir. Itu karyanya Syekh Husain Az-Zahabi. Syekh Husain Az-Zahabi ini beliau adalah dosen di Al-Azhar Mesir. Orang Mesir. Dan beliau ini adalah salah satu contoh ulama yang dibunuh oleh teroris. Dan terorisnya itu adalah anggota Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ya benar, memang beliau ini dibunuh oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Yang Ikhwanul Muslimin ini punya beberapa faksi. Ya. Salah satunya adalah yang dicetuskan oleh faksi yang pimpinannya adalah Syukri Mustafa namanya. Kelompoknya disebut oleh orang-orang, ya bukan menamakan dirinya sendiri, oleh orang-orang, kelompoknya ini disebut sebagai Jama'atut Takfir wal Hijrah. Kelompok yang suka mengkafirkan dan mempropagandakan hijrah. Itu namanya Syukri Mustafa. Nah, Syukri Mustafa inilah yang kemudian anggotanya membunuh Syekh Husain Az-Zahabi. Banyak kisahnya ulama-ulama yang dibunuh oleh kelompok-kelompok teror itu banyak. Gak hanya satu dua lah, banyak. Yang intinya itu bertentangan dengan
hadis Nabi. Karena Nabi tadi mengatakan bahwa menjaga haknya orang Islam itu adalah kewajiban yang harus dijaga. Ini jangankan menjaga haknya Muslim, bahkan dia melanggar hak hidupnya orang Muslim. Bahkan bukan hanya Muslim biasa ya, yang dibunuh adalah para ulama. Ya jangan-jangan memang dia ini sudah dipesanin sama orang-orang yang pihak-pihak yang memang tidak suka dengan Islam. Yang dibunuh adalah ulama-ulama yang berpengaruh. Dan banyak peristiwa seperti ini itu terjadi. Kalau yang bunuh saya langsung aja, misalnya ya yang terkenal dua. Saya Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu dibom pada saat lagi ngajar di masjid. Kemudian ada lagi namanya Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni, itu itu dosen saya di kelas, kemudian juga tempat saya nginep waktu saya berkunjung ke sana, nginep di tempatnya beliau. Beliau sendiri ke Indonesia beberapa kali itu juga saya yang nemanin. Sampai suatu saat beliau tahun 2020 bulan Oktober pulang ngisi kajian seperti ini, di tengah jalan mobilnya ini sudah ditanami bom. Kemudian itu baru sedikit contoh ya, tetapi contoh-contoh yang lain itu banyak sebetulnya. Di Sinai Mesir misalnya ada seorang mursyid thariqah besar di sana, hilang, nggak ada jejak, sampai kemudian 2 bulan berikutnya itu baru ketahuan. Ketahuannya melalui apa? Melalui video yang dirilis oleh ISIS. Jadi Syekh ini itu dibunuh dengan cara yang sangat keji, yaitu dipakai gergaji mesin. Itu dilakukan oleh mereka. Itu di Sinai, di Mesir. Dan salah satu yang dibunuh ya Syekh Husain Adz-Dzahabi ini. Syekh Husain Adz-Dzahabi ini ulama yang urunnya nggak terlalu jauh dengan kita. Beliau itu ya ulama Mesir yang ya baru beberapa tahun yang lalu lah. Tuh. Dan beliau ini ya dibunuh oleh orang-orang ekstrim. Kelompok Ikhwanul Muslimin, belum ada ISIS pada saat itu. Yaitu sempalannya Ikhwanul Muslimin yang disebut sebagai Jama'atut Takfir wal Hijrah. Dan banyak yang lain, kisah-kisah ulama yang lain yang menjadi korban. Nah ini agar supaya kita jelaskan kepada masyarakat gitu ya, terkait bahaya kelompok ekstrim ini yang melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari nilai-nilai Islam, meskipun itu di atas namakan Islam. Nah, kita harus luruskan ya, karena memang korban terorisme itu ya mayoritas Muslim betulnya. Sudah jadi korban, orang-orangnya jadi korban, citranya pun jadi rusak, gitu ya. Sekarang orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam itu yang menganggap Islam itu, gambaran tentang Islam itu ya teroris itu. Nah ini karena itu kita penting meluruskan, karena kepentingan kita untuk menjaga agar supaya citra Islam ini ya nggak rusak. Selain kepentingan kita adalah menjaga keamanan masyarakat, menjaga keamanan lingkungan, menjaga keamanan negara. Ini juga kita juga secara langsung sebetulnya kita juga sedang menjaga citra agama ini agar tidak tercoreng oleh perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Saja saya kira untuk malam hari ini, kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.